Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Sahabat AIM yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di AIM Talks. Mari berbincang seputar iman, ilmu dan kehidupan. Alhamdulillah telah bergabung saat ini bersama kita guru kami bersama Al-Ustadz Abu Hanif Alipata Daimah Hafidhullah Ta'ala. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair ya Ustadz Al-Fadil. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, sahabat Aiman semoga dirahmati oleh Allah. Kita pada kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar sesuatu yang terkait dengan tempat kita pada saat ini, yaitu tentang Ma'had Abdullah bin Mas'ud. Yang mana Ma'had ini Ustadz, Masya Allah, beberapa bulan lalu kita sempat Ma'had ini cukup ramai diperbincangkan, ini masuk dengan pro kontra terkait dengan kejadian waktu itu santri yang sedang vaksinasi dan tutup kuping ketika ada suara musik, ya Ustadz, Masya Allah. Dan banyak orang-orang yang mempertanyakan ini kenapa sampai sebegitunya mereka bisa nutup kuping ketika ada kejadian atau musik di setel di tempat umum. Bahkan ada orang-orang yang akhirnya juga memaklumi, oh itu penghafal Quran. Tapi ada orang-orang yang masih belum memahami. Nah ini kita mau bertanya dulu nih, bagaimana sebetulnya kedudukan Al-Quran ini untuk kehidupan kita sebagai seorang muslim. Karena ternyata masih banyak kaum muslimin yang masih belum paham tentang kedudukan Al-Quran bagi kehidupan kita. Nah, bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ustadz Arif dan sahabat AIM yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami sedikit ingin menjelaskan tentang bagaimana sebetulnya kedudukan Ma'had ini ya dalam memajukan pendidikan Islam secara umum maupun pendidikan Quran secara khusus. Namun Ustadz Arif, bagus sekali pertanyaannya tentang bagaimana kedudukan Al-Quran bagi kita. Bahkan saya kira bukan hanya kita tapi semua umat manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwasanya Al-Quran inilah kitab yang penuh berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah kitab yang diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, mubarakun, penuh berkah. Berkah artinya kebaikannya besar sekali, kebaikan duniawiyah apalagi kebaikan ukhrawiyah. Dia adalah petunjuk Ustaz ya. Dia adalah, kata Nabi SAW, inna hadha al-kitab la yarfa'u bihadha al-kitab aqwaman wa yadau akharin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat ya sebuah kaum dengan Alkitab, dengan Al-Quran ini. Jika tentu mereka menunaikan hak-haknya Al-Quran, membacanya, menghafalnya, mentadabburinya, maka ya modal kejayaan, modal kemenangan kaum muslimin tentu saja adalah Al-Quran Ustaz ya. Bahkan Nabi SAW juga wayadau akharin, Allah Ta'ala akan menghinakan sebuah kaum jika mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Maka penting ya menggelorakan semangat kita sebagai kaum muslimin untuk bermuamalah dengan Al-Quran, pendidikan Al-Quran Ustaz. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bahwasanya Al-Quran adalah yang paling berhak untuk kita perhatikan, yang paling berhak untuk kita curahkan perhatian, pikiran kita, fokus kita ya untuk bisa mempelajarinya. Dalam rangka di situ disebutkan liyadabbaru, agar mereka mentadabburinya, merenungkan isinya lalu kemudian mengamalkan isinya. Maka juga kita ingat bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman ketika Nabi Adam alaihissalam dijatuhkan dari surga. Ya, Allah Ta'ala katakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kata Allah Azza wa Jalla, jika datang nanti petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk ini, Allah Ta'ala fala yadhillu wa la yashqa, tidak akan sesat dan tidak akan sengsara, tidak akan celaka. Maka sahabat Aib yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, lihat Allah memberi garansi Ustaz bahwasanya siapa yang berpegang kepada Al-Quran, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, membacanya, bermuamalah dengan Al-Quran, maka hidupnya tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Ya, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kata Allah, tidaklah kami turunkan Al-Quran agar engkau sengsara, agar engkau celaka. Jadi boleh kita katakan Ustaz,
Al-Quran inilah kitab kebahagiaan. Masya Allah. Kitab Masya Allah. yang membuat orang, kalau sahabat Aim yang ingin bahagia, maka Al-Quran adalah obat dan jalannya untuk bahagia. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi Al-Quran ini orang bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Al-Quran, dan juga bisa dihinakan juga ya. terus Gitu. Dan Al-Quran merupakan diantara sebab kebahagiaan seorang hamba itu. Nah, Ustaz. Makanya, orang-orang tuh sering nih ketika dari kejadian kemarin juga mempertanyakan itu santri. Kasihan banget ya, masih kecil sudah begitu. Seolah-olah terkekang nih oleh Al-Quran, seolah-olah tidak ada kebahagiaan di situ, Ustaz. Nah, banyak juga yang akhirnya mempertanyakan sebetulnya bagaimana sih Mahat Aim ini mendidik pendidikan Al-Quran, mengajarkan pendidikan Al-Quran terhadap santri-santri yang ada di Mahat ini, Ustaz. Nah, pertama Ustaz dan sahabat Aim yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Mahat kita ini mengambil nama seorang sahabat, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Sebagaimana kita tahu, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud ini adalah sahabat yang memiliki seorang ulama ya dari kalangan sahabat, wabil khusus berkaitan dengan Al-Quran. Bahkan kata Nabi SAW, man ahabba, barang siapa yang ingin ya membaca Al-Quran ya ghaddan, ya masih segar, ya maka hendaklah dia membaca dengan bacaan qiraatnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi sebagaimana dia turunkan, masih segar diturunkan kepada Jibril, maka bacaan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian juga Ustaz Nabi SAW memberitakan para sahabat untuk mengambil istiqra'u, ya mengambil bacaan Al-Quran kepada 4 sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Nah, kami mengambil nama ini Ustaz ingin memberi inspirasi dan semangat kepada kaum muslimin dan khususnya yang belajar di ma'had kami agar meneladani keilmuan ya Abdullah bin Mas'ud di bidang bacaan atau qiraat Al-Quran. Masya Allah. Nah ini, maka kami alhamdulillah Ustaz, anak-anak kami tidak banyak, ya hanya beberapa, tidak lebih dari 50 orang, karena kami ingin betul-betul memberikan tempat yang kondusif untuk anak-anak kita untuk belajar Al-Quran. Kemudian juga Ustaz, metode kita dalam menghafalkan Al-Quran tentu menggunakan manhaj tarbiyah an-nabawiyah, ya, di mana misalnya syiarnya bacaan Quran itu kan talaqi. Ya, metode musyafahah, yakni diambil dari lisan. Ya, dari lisan dari syekh yang bertentu, yang memiliki bacaan yang kalau kita lihat bersambung sanadnya sampai Rasulullah SAW. Masya Allah, bersanad ya. Ya, bersanad. Sebagaimana Nabi SAW mengambil dari Jibril. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada beberapa sahabat. Kemudian terus, ini yang makanya kita mendatangkan seorang syekh yang memiliki qiraat sanad bersambung kepada Nabi SAW. Nah, ini yang kita ingin menjaga sunnah salaf, ya, bagaimana bacaan Al-Quran diambil secara bersambung sanadnya sampai Rasulullah SAW. Nah, itu. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini mahat-mahat Al-Quran ini kan sebetulnya di Indonesia begitu banyak ya, begitu banyak. Nih sebetulnya kalau misalnya orang bertanya, terus apa yang membedakan Mahat Abdullah ibnu Mas'ud ini dengan umumnya pada mahat-mahat Al-Quran yang lain? Nah, Ustaz, alhamdulillah, pertama tentu saja yang menjadi kebanggaan dan kebahagiaan kami bahwasanya di ma'had kami ini ada seorang syekh yang memiliki bacaan yang memiliki sanad. Dan ini penting tadi sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, karena Al-Quran memiliki ilmu yang begitu banyak. Ilmu qiraat, ilmu Al-Quran di antara bidang-bidang ilmu dalam agama Islam yang memiliki cabang ilmu yang begitu banyak. Jadi ada ketersambungan. Kita memelihara tradisi turas ya para salaf, yaitu ketersambungan bacaan. Itu yang menjadikan alhamdulillah ma'had kami banyak yang ingin belajar di sini. Kemudian juga tentu metode yang kita gunakan ya, di antaranya adalah bahwasanya ma'had kami ini Ustaz siapapun bisa belajar. Masya Allah. Ya, tidak ada kekhususan ya. Yang penting mau menjadi penghafal, maka bahkan sampai tidak ada hafalan pun kita terima. Oh, jadi ada santri datang mau menghafal nih, dia belum punya bekal hafalan sampai bahkan Al-Fatihah pun belum misalnya. Itu ada wadahnya di sini. Ada wadahnya, Ustaz. Kita punya program khusus kepada mereka. Jadi tidak harus ada 2 juz atau 5 juz, tidak. Bagi teman-teman atau anak-anak kita, para sahabat Aim yang memiliki anak belum punya hafalan, nah kita ada program khusus, program taksis, ini persiapan. Nah, ini biasanya ada program khusus, mereka hanya diberi talqin, ditalqinkan bacaan. Jadi bukan menghafal dulu, tapi ditalqinkan, dan tidak ada penjelasan tentang teori-teori tajwid yang tafsil begitu. Hanya
ditalkinkan bacaan mulai dari surah An-Nas sampai surah Al-A'la, ya diulang-ulang terus sampai lisan mereka ya terbiasa dan mereka bisa membaca dengan baik dan benar. Oh, masya Allah, masya Allah. Jadi sahabat Aim yang bahkan punya kerabat atau bahkan sahabat Aim sendiri ingin memulai belajar Al-Quran ya, ini bisa di sini ada wadahnya yang memang tidak menggunakan teori yang begitu banyak ya, Ustaz, tapi hanya dengan talqin. Langsung praktek, Ustaz ya. Langsung praktek tajwid dengan ditalkin oleh syekhnya dan mereka mengulang-ulang secara jama'i. Nah, dan ini juga Ustaz, salah satunya adalah menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Jadi di antara metode kita adalah kita memberikan targhib bagaimana sebetulnya kedudukan penghafal Al-Quran itu, Ustaz. Karena cinta kepada Al-Quran merupakan modal yang sangat luar biasa untuk menjadi penghafal Quran. Karena ada orang menghafal Quran motivasi ya ingin duniawi. Tapi kita arahkan anak-anak kita, mereka ketika mau jadi penghafal, motivasi ukhrawi. Ya, kecintaan Allah kepada penghafal Quran. Lihat bagaimana Al-Quran, ya kata Nabi SAW, ya yuqalu li sahibil Quran, ya dikatakan kepada penghafal Quran di hari kiamat nanti. Dan kata Ibnu Hajar, sahibul Quran adalah penghafal, bukan sekedar membaca. Kalau pembaca, maka tentu hadis ini kata Nabi SAW, setiap orang yang membaca Al-Quran nanti di hari kiamat, menghafal Quran, iqra' wartaqi, ya baca dan naik tingkatan. Nah, tentu kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya yang dimaksud sahibul Quran di sini ya adalah mereka yang menghafal. Karena kalau sekedar membaca tidak ada bedanya. Nah, di sini tingkatan-tingkatan perbedaan karena adanya perbedaan hafalan di antara mereka. Jadi Ustaz, penting kita memberi targhib kepada anak-anak agar mereka mencintai Al-Quran. Maka di antara metode kita Ustaz ya di ma'had kita ini, anak-anak di beberapa bulan pertama mereka dibatasi kepulangannya. Bahkan mungkin 2 bulan mereka tidak pulang dulu. Agar mereka muncul kecintaan kepada pesantren, kecintaan kepada ma'had, kecintaan kepada program, kecintaan kepada Al-Quran, sehingga menimbulkan cinta. Sehingga kalau ada cinta kepada Al-Quran, Masya Allah, itu menjadi modal untuk menjadi penghafal Al-Quran. Nah, Masya Allah. Karena memang kuncinya di cinta ya, Ustaz. Karena kecintaan datang kemudahan gitu. Masya Allah. Kalau orang tidak mencintai sesuatu, dia sulit juga untuk bisa mudah dalam hal tersebut. Maka ini untuk dimudahkan dalam proses belajar Al-Quran, ya harus ditumbuhkan kecintaan dulu, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang santri-santri Aim yang sudah dididik di sini, yang Masya Allah luar biasa. Kemudian reaksi mereka kemarin juga ketika di tempat vaksinasi mendengar musik kemudian menutup telinga. Sebetulnya orang-orang juga bertanya, emang ada pengaruhnya ya? Emang apa sih pengaruh musik terhadap hafalan Al-Quran itu? Nyanyian terhadap hafalan Al-Quran itu? Nah, Ustaz, ya, tentu kita tahu sahabat Aim yang dimuliakan Allah Azza Jalla, Al-Quran ini kan adalah memang ditujukan untuk hati. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika. Ya, kata Allah Azza Jalla, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran melalui Jibril, ruhul amin ala qalbika, kepada hatimu. Allah tidak mengatakan kepada telingamu, kepada matamu, tapi kepada hatimu. Jadi memang juga Allah Ta'ala katakan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Kata Allah Azza Jalla, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan bagi yang memiliki hati. Ya, maka penting ini hati. Dan kata Ali bin Abi Thalib, al-qulubu awiyah, Ustaz. Hati ini ibarat wadah. Nah, wadah ini kalau Al-Quran sudah masuk, maka kalau sudah Al-Quran, hati kalau sudah mencintai Al-Quran pasti akan membenci lawan daripada Al-Quran. Ya kalau sudah ya itu tadi tahapan pertama kami adalah menanamkan cinta kepada Al-Quran. Sehingga semua yang berlawanan dengan kecintaan kepada Al-Quran itu pasti dibenci. Itu otomatis, Ustaz. Jadi mereka tutup kuping itu, mereka mungkin reaksi atas, karena mereka sudah terbiasa membaca Al-Quran. Dan maka penghafal Al-Quran diantara yang paling pokok adalah bagaimana menjaga hati. Karena Al-Quran itu kan bahia ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Kata Allah, dia adalah ayat penjelasan fi sudur, di hati. Maka penting kita menjaga hati. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya innal Qur'an wal ghina la yajtami'ani fil qalb. Sesungguhnya Al-Qur'an dan nyanyian, musik ya, itu tidak akan bersatu di dalam hati abadan, selama-lamanya. Hubbul kitab wa hubbu alhanil ghina bi qalbi abdin laisa yajtami'ani. Jadi kecintaan kepada Al-Qur'an dan kecintaan kepada syair-syair musik, ya apa, irama-irama musik itu tidak mungkin bersatu dalam
Maka Al-Quran ini sekali lagi sahabat Aim, Al-Quran adalah untuk hati dan memang hati yang menerimanya. Untuk hati kita, maka hati ini Allah tidak menciptakan hati dua. Dalam diri manusia ada dua hati, ya. Satu mencintai Al-Quran, satu mencintai, tidak mungkin hanya satu hati. Kalau dia mencintai musik, maka Al-Quran akan menjauh. Kalau dia mencintai Al-Quran, maka ini sahabat Aim, maka Al-Quran pun mendominasi, menguasai hati kita dan cinta, maka mendengarkan musik pun menjadi tidak lagi menarik bagi santri yang sudah mencintai Al-Quran. Nah, itu. Masya Allah. Dan itu juga berarti menutup kuping itu termasuk reaksi untuk penjagaan terhadap apa yang mereka cintai yang ada dalam dada mereka, yaitu hafalan Al-Quran, ya. Nah, jadi reaksi bahwa seorang mencintai sesuatu wajar, ya. Menurut saya reaksi yang wajar, yang sah-sah saja bahwa mereka ingin menjaga hafalannya. Ya, kita berharap semoga ini menjadi reaksi yang karena adanya kecintaan kepada Al-Quran. Nah, ini terkait pendidikan anak juga, Ustaz. Karena kan memang Al-Quran ini hari-hari ini termasuk ada ihtimam bahwa pergerakan kaum muslimin di Indonesia terutama, ya, itu mengajarkan Al-Quran anak sejak dini. Bahkan kebanyakan justru Al-Quran tuh anak-anak belajar sejak dini aja, udah dewasa lupa tuh. Nah, ini sebetulnya bagaimana pengaruh anak gitu, pengaruh Al-Quran terhadap pendidikan anak gitu. Nah, pertama Ustaz, kita tahu bahwasanya di antara metode salafus saleh dalam pendidikan anak adalah pertama mereka diajarkan dulu Al-Quran. Ya, ini mabda'nya. Jadi kalau kita lihat thalabul ilmi itu kan ada maratib atau derajat-derajatnya, maka yang paling pertama adalah hifzul Quran. Ini metode salafus saleh. Makanya dulu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan kunna la nu'allimuna al-hadits wal fiqh illa liman yahfazil Quran. Kata Imam An-Nawawi, dulu kami, kata para salaf, kami tidak mengajarkan fikih, tidak mengajarkan hadis, ya, kecuali bagi mereka yang telah hafal Quran. Imam Syafi'i rahimahullah sebelum jadi penuntut umur 7 tahun kalau saya tidak salah, beliau sudah hafal Quran. Umur 9 tahun sudah menghafal Muwatta. Jadi metode menghafal itu memang metode salaf. Namun sayang Ustaz Arif, kita lihat sebagian orang menganggap remeh masalah menghafal. Dianggap ini kompetensi yang paling rendah katanya. Mereka anggap kompetensi yang paling tinggi itu adalah berpikir. Ya. Padahal sebetulnya ini pondasi menuntut ilmu adalah kalau utama, ya. Bukan, ya. Nah, oleh karena itu sahabat M yang dimuliakan Allah Azza Jalla, jadi tahapan pertama penuntut ilmu jika ingin betul-betul ingin menjadi penuntut ilmu agama adalah menghafal Al-Quran. Ya, menghafal Al-Quran. Karena kalau sudah menghafal Al-Quran, maka ini menjadi semacam pondasi bagi menuntut ilmu. Masya Allah. Jadi memang level pertamanya tuh harus dengan menghafal Quran dulu, ya, bagusnya. Karena ulama-ulama terdahulu juga mereka menghafal Quran sebelum jadi penuntut ilmu. Kan juga ada ungkapan Ustaznya fahfaz fakullu hafizin imamun, ya. Maka menghafallah kalian, ya. Karena setiap penghafal itulah akan jadi pemimpin, jadi imam. Makanya dulu kita perhatikan Nabi SAW memuliakan penghafal Quran, ya Ustaz, ya. Yang dijadikan pemegang bendera dalam perang yang paling banyak hafalannya. Yang kalau meninggal dalam perang yang paling banyak hafalan yang didahulukan. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, yang berhak menjadi imam di sebuah kaum kata Nabi adalah yang paling banyak hafalannya. Ini sebagai apresiasi bagi mereka yang menghafal Quran. Nah, karena itu kita ingin menumbuhkan metode salaf ini Ustaz sebetulnya. Bahwasanya kalau ingin menuntut ilmu maka tirulah salaf dalam metode, dalam tingkatan-tingkatan tadi itu. Itu apa? Menanamkan kecintaan dan menghafal Al-Quran terlebih dahulu. Masya Allah. Taib. Nah, begitu sahabat Aim yang semoga dirahmati Allah, lihat bahwa kita memulai menuntut ilmu itu bagusnya dengan menghafal Al-Quran dulu. Kalau kita mau mengikuti thariqah salaf, ya Ustaz. Memang itu adalah bekal pertama dan akan memudahkan kita juga nantinya. Karena Ustaz, Al-Quran kan ummul ulum, ya, induknya semua ilmu. Maka ya logikanya kalau kita sudah menguasai induknya maka cabang-cabangnya akan mudah kita pahami. Betul. Kuasai induknya maka cabangnya akan dimudahkan. Masya Allah. Makanya Al-Fatihah adalah ummul kitab. Maka siapa yang mentadaburi Al-Fatihah seolah-olah dia sudah mentadaburi. Sama dengan menghafal Quran, dia adalah ummul ulum, yakni induknya seluruh ilmu. Masya Allah. Taib. Nah, kemudian sebetulnya ada nggak sih pengaruh Al-Quran ini dalam pembentukan watak seseorang, karakter seseorang gitu, Ustaz? Saya kira iya, Ustaz, ya. Karena
Kan Nabi SAW mengatakan bahwasanya ala inna fil jasadi mudghah. Ya, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau dia baik, baik semua. Kalau dia rusak, rusak semua. Ala wahiyal qalb. Jadi maka, dan Al-Quran nazala ala ruhi amin ala qalbika. Maka Al-Quran langsung berinteraksi dengan pusat kebaikan. Ya, Allah Ta'ala katakan kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrin. Allah Ta'ala mensifati Al-Quran sebagai ruh. Ruh menghidupkan watak, menghidupkan hati. Ya, dan bagi anak-anak ya, pembentukan wataknya Masya Allah dengan membaca. Makanya Al-Quran itu biasanya kita mulai di ma'had kita ini mulai dari juz 30 Ustaz. Mulai dari An-Nas. Kenapa An-Nas dulu? Karena ayat-ayatnya pendek. Dan itu kalau kita lihat ayatnya mudah, pendek-pendek Ustaz, dan juga dari sisi susunan kata, susunan itu mudah. Seperti misalnya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, ujung-ujung ini membuat anak itu merasa ada saya pernah melihat ada seorang sastrawan atau peneliti yang pernah mengatakan bahwasanya dari sisi susunan kata, lafaz-lafaz itu sangat mempengaruhi kuat kepada pendidikan anak. Dan kita tahu ya, banyak sekali sahabat-sahabat dulu, sahabat-sahabat Nabi SAW, yang mereka banyak tersentuh dengan Al-Quran. Ya, dan ini luar biasa. Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala ketika mendengar ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ketika mendengar itu kata beliau, kada ayatira qalbi, hampir jantungku terbang. Begitu dahsyatnya kekuatan ini. Nah, maka begitu anak-anak, karena mereka terbiasa membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, melafazkan Al-Quran. Kan Al-Quran, lisan ini akan mempengaruhi hati. Maka anak yang sering berzikir dengan membaca, kan zikir terbaik baca Quran Ustaz. Zikir ini akan membuat hati kita, minimal kita katakan anak-anak ini sibuk membaca kalamullah. Maka lisan yang sibuk membaca kalamullah maka akan mempengaruhi hati, pembentukan watak dan karakter anak-anak. Terutama juga tentu kita di pesantren ini Ustaz, bukan hanya menghafal Quran, tapi mereka kan di pesantren ada qism tarbawi. Ada qism tahfiz, ta'lim, ada qism tarbawi. Bagaimana pemirsa dan sahabat Aim yang dirahmati Allah Azza Jalla, kita inginkan Al-Quran itu bukan hanya dihafal tapi juga diamalkan Ustaz. Kata para salaf, innama nuzzilal Quran liyu'mala. Ya, fattakhannadhu tilawatuhu amala. Nah, kata Sufyan Ats-Tsauri kalau saya tidak salah, beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan Ustaz. Tapi apa daya kata beliau, bahwa sebagian orang menjadikan membaca sudah beramal. Padahal Al-Quran tahapannya dibaca, ya, kemudian ditadaburi, dihafal, ditadaburi, kemudian tentu ujungnya adalah diamalkan. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya bagaimana akhlaknya Nabi SAW. Kata Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran. Maka sahabat Aim yang dirahmati Allah, di ma'had kita bukan hanya dididik, bukan hanya menghafal Quran, tapi juga mereka kita jadikan sikap-sikapnya misalnya adab sebelum tidur. Ya, di sini Ustaz kita mengikuti sunnah, anak berwudu, bahkan kita anjurkan mereka sholat witir sebelum tidur. Kemudian 3:30 mereka sudah bangun, mereka murajaah hafalan itu ketika sholat. Ya, jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebaik-baik seagung-agung tempat untuk membaca Al-Quran ketika sholat. Ya, kemudian sunnah-sunnah yang lain, adab makan, ya, adab bermuamalah, adab kepada guru, adab di dalam halaqah, sehingga bukan hanya Al-Quran itu dibaca dan dihafal, tapi kita juga inginkan Al-Quran itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari santri-santri kita. Nah, Masya Allah. Jadi memang pasti ada pengaruhnya terhadap karakter anak, terhadap adab dan akhlak sehariannya tuh. Ketika si santri ini menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, pasti ketika memang diajarkan dengan baik, dia akan mengamalkan dengan baik dan akan berpengaruh pada kehidupannya. Dan itu juga terkait dengan hati ya, masih pembahasannya juga terkait dengan hati. Ketika memang Al-Quran itu menancap ke dalam hati, maka hati akan baik. Dan sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, itu saluhal jasadul kullu. Jadi ketika dia hati itu baik, maka seluruh anggota tubuh itu gerak-geriknya dan lain sebagainya akan ikut baik juga. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Taib. Mungkin sebelum kami tutup, ada pesan untuk sahabat-sahabat Aim yang mungkin ingin menitipkan kerabatnya atau anaknya di Ma'had Aim ini. Mungkin ada sedikit wejangan dan barakallahu fiik. Sahabat Aim yang dirahmati Allah Azza Jalla, ya, bergembiralah dengan kabar gembira dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang mengajarkan Al-Quran
yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mari sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita menjadi bagian yang terbaik, al-khairiyah. Karena di dalamnya Nabi mengajak kita menjadi yang terbaik. Siapa mereka? Yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Dan alhamdulillah di ma'had kita ini kita berusaha Ustaz ya dengan sedemikian rupa ya, at-taysir. Ya, ini semua dimudahkan. Ya, ada yang mungkin Ustaz saya hanya hafalannya segini atau belum baca, kita akan ada program. Ada yang sudah hafal, semua ada. Bahkan dari sisi biaya pun juga kita sangat fleksibel. Ada yang mungkin tidak punya biaya, kita bisa diskusikan dan kita bisa, dan intinya adalah tidak ada penghalang. Jangan sampai ada penghalang bagi kita untuk menjadikan anak kita atau siapapun untuk menjadi penghafal Al-Quran dan untuk menjadi penuntut ilmu agama yang baik. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas kesempatannya mengobrol di kesempatan kali ini, sungguh luar biasa nih kesempatannya dan jarang sekali ini terjadi. Ya alhamdulillah sahabat Aim, sudah kita selesaikan bincang-bincang sedikit pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan episode-episode selanjutnya dari Aim Talks ya. Dukung kami dengan mengikuti YouTube channel kami di Ma'had Aim dan juga ikuti Ma'had Abdullah bin Mas'ud di Spotify dan platform audio lainnya. Ya, jazakumullahu khairan katsira kami ucapkan dan kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.